Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Bekicot Magetan akan memaparkan materi mengenai sejarah konstitusi Republik Indonesia. Mari kita mulai. Kenalkan, saya Yason Efraim Polii dengan ujung NIM 327. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman tahu tidak, ada banyak perbedaan pendapat mengenai bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia. Ada yang berpendapat konstitusi negara Indonesia itu dimulai sejak zaman penjajahan. Jadi, apa yang menganggap bahwa konstitusi dari zaman penjajahan itu termasuk dalam sejarah konstitusi di Indonesia? Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sejarah konstitusi di Indonesia itu dimulai sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, di sini akan kami bahas sejarah konstitusi di Indonesia secara keseluruhan dari zaman penjajahan hingga hari ini. Perkenalkan saya Naila Syamratul Azra dengan ujung NIM 051. Tahap pertama konstitusi negara kita pada saat zaman penjajahan yaitu Regeringsreglement. Pengertian mengenai Regeringsreglement atau RR terbagi menjadi dua, yaitu secara harfiah dan secara yuridis. Secara harfiah, Regeringsreglement berarti peraturan pemerintah dalam bahasa Indonesia, sedangkan secara yuridis, RR adalah peraturan dasar yang dibuat oleh raja atau Ratu Belanda bersama parlemen dengan tujuan mengatur pemerintahan di daerah jajahan Hindia Belanda. Regeringsreglement mengalami 4 kali perubahan semasa berlakunya di Indonesia. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 22 Desember 1827 dari sejak ditetapkannya RR masuk dalam lembaran negara Hindia Belanda. Lalu perubahan kedua terjadi pada tanggal 30 Agustus 1827 karena ditetapkannya RR dalam Stadsbold 1927 nomor 29. Perubahan ketiga terjadi 16 Mei 1869 karena ditetapkannya RR Stadsbold 1830 nomor 10. Lalu, perubahan terakhir terjadi tanggal 20 Februari 1836 karena ditetapkannya RR dalam Stadsbold 1836 nomor 10. Perkenalkan, nama saya Zelda Safitri dengan ujung NIM 241. Masih dalam pembahasan Regering-Reglement, dalam Regering-Reglement terdapat susunan organisasi yang diatur di dalamnya. Sejumlah organisasi dan jabatan yang diatur dalam Regering-Reglement ada Governor Jenderal atau dalam bahasa Indonesia adalah Gubernur Jenderal. Lalu yang kedua ada Volkskraft atau dalam bahasa Indonesianya adalah Parlemen. Yang ketiga ada Hoogrechtshof atau dalam bahasa Indonesia adalah Mahkamah Agung. Yang keempat ada Algemeen Rekenkamer atau dalam bahasa Indonesia adalah Pengawas Keuangan. Dan yang terakhir ada Raad van Nadelskap Indi atau dalam bahasa Indonesia adalah Dewan Pertimbangan Agung. Perkenalkan, saya Bagas Saputra dengan ujung NIM 335. Karena adanya perubahan Granwell Belanda pada 1922, maka konstitusi negara Hindia Belanda yang tadinya berupa Regering-Reglement berubah menjadi Indices Regeling atau Stadsblad 1925 nomor 415, yaitu undang-undang yang mengatur tata negara atau pemerintahan Hindia Belanda atau Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Secara peraturan, tidak ada perubahan yang signifikan dari Regering-Reglement dengan Indices Regeling. Namun, yang menjadi perbedaan mencolok atau peraturan baru yang ada pada Undang-Undang Dasar ini adalah ketentuan mengenai golongan masyarakat Hindia Belanda, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Bahkan, pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang, kedudukan Undang-Undang Dasar Indices Regeling ini sebagai konstitusi tetap bertahan dan dipakai sampai masa penjajahan di Indonesia sudah berakhir. Setelah masa penjajahan di Indonesia berakhir, tentu secara tidak langsung Indische Staatsrechtling tidak berlaku bagi di Indonesia. Pasca kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2024. Akan tetapi, minimnya waktu pembuatan konstitusi membuat Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu belum sempurna atau seluruh aturan-aturan yang ada masih ada kekurangannya. Namun, ada rencana penyempurnaan atau perubahan aturan-aturan yang belum sempurna setelah disahkan. Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI terdiri atas pembukaan, isi,
aturan peralihan, dan aturan tambahan, dan terdiri atas 16 bab. Selanjutnya, ada 7 pokok yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi ada pada MPR, Presiden sebagai penyelenggara negara, posisinya di bawah MPR, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR, dan yang terakhir, kekuasaan Presiden tidak terbatas. Perkenalkan, nama saya Kalista Nesyila Ifliansa dengan ujung NIM 257. Pasca kemerdekaan tidak langsung membuat Belanda mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Sehingga antara negara Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Karena bagaimanapun, pengakuan dari negara Belanda itu sangat penting untuk eksistensi Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hasil dari KMB akhirnya Belanda mengakui Indonesia sebagai negara dengan syarat harus bersistem serikat atau federal. Belanda tidak akan mengakui Indonesia sebagai negara kesatuan, tapi akan mengakui Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Indonesia setuju, sehingga dibuatlah konstitusi baru yang menyesuaikan Indonesia dengan sistem negara federal yang dikenal dengan konstitusi RIS. Namun, keberadaan UUD 945 sendiri masih diakui oleh NKRI yang pada saat itu bertempat di Yogyakarta. Namun, memang pada dasarnya RIS bukanlah sistem negara yang cocok dengan warga negara Indonesia, sehingga tak sampai 2 tahun, penerapan sistem negara federal mendapat banyak penolakan dari negara-negara bagian yang dibagi di Indonesia menurut konstitusi RIS. Negara-negara bagian tersebut menginginkan bersatu kembali sebagai negara kesatuan karena pada saat itu, Indonesia masih dalam masa kritis di segi ekonomi dan belum ada gambaran yang jelas tentang pemerintahan mandiri. Secara bertahap, negara bagian Jawa Timur dan negara-negara bagian lainnya menyerahkan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintahan pada bulan Mei 1950. Hanya tersisa negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur yang belum menyerahkan tugas-tugasnya. Akhirnya, dengan segala pertimbangan dan permintaan negara bagian yang ingin bersatu kembali, terbitlah Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia untuk kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 19 Mei 1950. Dari piagam ini, langkah selanjutnya yang diambil adalah pembentukan konstitusi baru dan terbitlah UUDS 1950 sebagai pengganti konstitusi RIS dan disahkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada 15 Agustus 1950. Karena statusnya sebagai konstitusi sementara, di masa ini dibentuk konstituante yang ditunjuk khusus untuk membuat konstitusi baru. Namun, pada akhirnya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Hal ini karena konstitusi yang dibentuk tidak berhasil melaksanakan tugasnya untuk membuat konstitusi yang permanen setelah hampir 2,5 tahun bersidang. Karena dianggap gagal dalam menjalankan tugas, Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa melalui amandemen. Alasan kembalinya menggunakan Undang-Undang Dasar karena waktu yang sempit dan juga pada dasarnya Undang-Undang Dasar sudah sesuai dengan identitas negara Indonesia dan isinya sudah sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia menurut Presiden Soekarno. Namun, tentu saja ada pro dan kontra mengenai penggunaan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi negara. Alasannya adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 masih belum sempurna. Jika tanpa proses amandemen, maka akan banyak kecacatan hukum yang akan terjadi. Selain itu, dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, menimbulkan protes dari konstituante, karena otomatis konstituante akan dibubarkan jika Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi konstitusi begitu saja tanpa adanya proses perbaikan atau amandemen. Namun sayangnya proses tersebut tidak berpengaruh karena dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 membuat keputusan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 adalah keputusan yang final dan Undang-Undang Dasar 1945 masih berlaku sampai hari ini, akan tetapi sudah melalui 4 kali amandemen setelah Soekarno dan Soeharto sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu sejarah konstitusi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.